ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama sekali tentunya kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita kesehatan, umur yang mudah-mudahan ini bisa kita syukuri dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istimewa di bulan Ramadan ini, kalau tidak salah malam ini adalah malam yang ke-22 daripada bulan Ramadan. Ini adalah bagian daripada 10 terakhir dari Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan dan seluruh pengurus PKN yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sekedar mengingatkan bagi kita. Ini terinspirasi dari surah Al-Hasyr ayat ke-18 di mana Allah berfirman yang isinya bahwa kita bagi orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah di antara kamu setiap diri memikirkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Dalam makna yang umum bahwa ayat ini di antaranya poin yang terpenting itu adalah untuk mengintrospeksi diri, mengkoreksi diri, muhasabah diri. Di mana hari ini kita sudah berada di tanggal 2 di malam 22 Ramadan. Artinya bagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan itu apakah sudah memberikan pengaruh pada diri kita? Adakah di antaranya misal kegelisahan pada diri kita ketika kita mendengar kumandang azan dikumandangkan, kita masih berada di luar masjid, adakah tanda bahwa kita ini gelisah belum melaksanakan ibadah kepada Allah atau menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ulama mengatakan bahwa di antara tanda-tanda ibadah seseorang itu diterima atau ciri-ciri ibadah seseorang itu diterima, termasuk Ibnu Taimiyah, Hasan Al-Basri mengatakan bahwa di antara tanda-tanda ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat ibadah kita. Maka tadi contohnya, seandainya sudah berkumandang azan, kita sudah hadir atau belum? Kita bisa tidak menghadiri panggilan azan itu. Ada tidak kegelisahan pada diri kita? Sebagai tanda bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah, risau kita, dan kita menindaklanjutkan dengan semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pada malam 10 terakhir ini, ada tidak kegelisahan kita? Bisa tidak kita memaksimalkan ibadah yang kita lakukan itu? Sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bisa memberikan pengaruh yang baik pada diri kita. Diharapkan ibadah puasa khususnya yang kita lakukan pada tahun ini bisa melahirkan diri kita, menjadikan diri kita lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Maka ulama mengatakan tadi di antaranya, tanda ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya semakin meningkat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara untuk meningkatkan ibadah tersebut? Ya, tentunya bagaimana petunjuk-petunjuk yang dilakukan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah sudahkah bisa kita lakukan? Banyak hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Ramadan ini, bagaimana yang dijelaskan para ulama, para guru-guru kita, bahwa Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Bulan untuk menghantarkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Dengan apa? Dengan melakukan berbagai macam ibadah-ibadah rutin yang dianjurkan untuk kita lakukan. Di antaranya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai upaya kita untuk mendapatkan ibadah yang konsisten, sebagai itu untuk menghantarkan kita menjadi ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana puasa yang kita lakukan ini tidak hanya sekedar puasa-puasa zahir saja, tapi bagaimana zahir dan batin kita puasa.
Dengan melakukan ibadah ini, dengan memelihara puasa yang kita lakukan ini insya Allah akan menghantarkan kita menjadi yang lebih baik lagi. Kalau kita lihat tanda-tandanya hari ini, apakah umumnya, tidak usahlah umum kita sendiri, apakah di 10 terakhir Ramadan ini mungkin meningkat ibadah kita? Kalau secara umum Bapak, sepertinya banyak masjid, banyak musola yang sudah mulai berkurang. Kalau berujuk pada pendapat ulama tadi, ini perlu diperbaiki. Perlu solusi. Khususnya bagi diri kita agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ibadah wajib yang harus kita sempurnakan, sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat, menutup aurat, berbakti kepada orang tua, mencari nafkah yang halal, menjaga amanah dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ini ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian untuk meningkatkan itu semua, para ulama memberikan solusi lagi, membiasakan ibadah sunnah. Jadi kalau di masjid ini sudah dibuat agenda rutin ya Pak. 10 terakhir ini sholat malam ya. Ya mulai. Belum. Udah. Belum. Oh, 1 malam. Itu kan di masjid ya kan, di rumah. Tentunya bagaimana untuk meningkatkan. Masjid sudah mengingatkan ya. Nah, ibadah-ibadah sunnah perlu ditingkatkan. Kemudian di dalam keseharian kita, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, puasa sunnah seperti Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau malam ini 22, barangkali sudah mencapai 21 juz lah yang kita baca nih Pak ya. Idealnya, paling tidak. Kalau Imam Syafi'i, 1 malam 2 juz dia. Berarti 1 bulan 2 kali. 1 bulan 6 kali khatam dia. Tanyaan mengintrospeksi diri kita, mumpung masih ada 10 terakhir ini, 8 hari lagi lebih kurang, bagaimana Al-Quran kita, bacaan Al-Quran kita. Ini baru di batas membacanya saja, belum sampai memahaminya, maknanya. Dan yang paling tinggi adalah bagaimana bisa kita mengamalkan Al-Quran itu. Maka kita untuk mengingatkan itu, mengkoreksi diri kita, mari sempatkan. Terus kita membaca Al-Quran itu. Minimal di Ramadan ini, 1 bulan ini, bagaimana kita lebih fokus, lebih banyak lagi untuk membaca Al-Quran dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Walaupun bulan ini, bulan Ramadan ini adalah bulan pelatihan untuk diimplementasikan, diwujudkan di bulan-bulan yang lain. Masih ada lagi, lebih kurang 8 hari lagi, kejar itu Al-Quran untuk kita baca. Sebisa kita untuk membacanya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita membuat jadwal ibadah harian agar istiqomah. Karena pelatihan selama di bulan Ramadan ini perlu ditindaklanjuti pada bulan-bulan yang lain. Tidak hanya sekedar di bulan Ramadan ini saja, kecuali sholat tarawih. Dan sholat tarawih itu adanya hanya di bulan Ramadan. Di selain itu tidak ada. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadwal-jadwal yang perlu kita lakukan di antaranya, setelah kita nanti melaksanakan ibadah Ramadan ini seperti subuh. Bagaimana sholat subuh? Zikir pagi, membaca Al-Quran. Itu di subuh hari. Kemudian di pagi hari, bagaimana sholat duha kita? Di zuhur asar, sholat tepat pada waktu dan membaca Al-Quran nantinya. Maghrib membaca Al-Quran. Isya muhasabah diri dan zikir. Dan malam tentunya sholat tahajud. Ini diharapkan jadwal-jadwal setelah Ramadan nanti yang dilatih selama bulan Ramadan ini bisa dilakukan di selain Ramadan. Yang pertama tadi tanda ibadah kita diterima oleh Allah, makin meningkat ibadah atau ibadah-ibadah selanjutnya. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tanda ibadah kita diterima oleh Allah, hati semakin takut kepada Allah. Muraqabah diri kepada Allah, merasa hadir senantiasa Allah bersama kita. Ini bertanda ibadah kita diterima oleh Allah. Hadir Allah senantiasa dalam jiwa kita ini.
baik di waktu sendiri maupun di waktu bersama-sama, kapan saja Allah bersama kita. Ini yang perlu ditanamkan. Ini yang perlu diharapkan bisa hadir pada diri kita. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semakin baik akhlak kita kepada sesama. Ini yang diharapkan. Jadi kesimpulannya, tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala makin meningkat ibadah kita. Makin rajin kita beribadah. Kemudian rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan pasti akan dilihat Allah. Jangankan yang kita lakukan, detak jantung kita, detak hati kita ini saja Allah tahu. Yang ketiga, tanda ibadah itu atau ciri-ciri ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makin baik akhlak kita di antara sesama kita. Mudah-mudahan yang sederhana ini menjadi muhasabah bagi diri kita. Bisa untuk meningkatkan ibadah kita terus sampai berakhir Ramadan ini. Dan kita berharap semua rangkaian ibadah yang kita lakukan ini selama di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan semua hal-hal yang kita sudah memahaminya, mengetahuinya yang kurang, bagaimana kita bisa mencukupkannya. Yang salah kita tinggalkan. Artinya kita perbaiki terus kualitas ibadah kita kepada Allah, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan itu memberikan pengaruh yang lebih baik lagi dibandingkan sebelum Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kita terhadap agama ini, diberikan oleh Allah juga kita kemampuan untuk mengamalkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa la taj'alna minal jahilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.